Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Akbar Rohim dari kelas 11 TKR 5. Di sini saya akan mempresentasikan peran Indonesia dalam perdamaian dunia. 1. Makna hubungan internasional. Secara sederhana, hubungan internasional berarti sebuah langsung antar bangsa, baik antara warga negara suatu negara dan warga negara lain, negara dan individu atau bahan hukum, serta negara dengan negara. Namun, bila dilihat lebih mendalam, hubungan internasional merupakan studi mengenai interaksi aktif antara beberapa aktor yang berpartisipasi dalam bidang politik internasional, meliputi negara-negara, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, dan kesatuan subnasional, kelompok-kelompok atau badan-badan dalam suatu negara, seperti birokrasi dan pemerintah domestik serta individu-individu. 2. Pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Kerjasama antar negara diperlukan antara lain karena dua faktor sebagai berikut. Faktor internal, yaitu kekhawatiran terancam kelangsungan hidup sebuah negara. Kelangsungan hidup sebuah negara dapat terancam karena kudeta, intervensi negara lain, hingga penguasaan oleh negara lain. B. Faktor eksternal, yaitu suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan negara lain. Tersebut diperlukan untuk membantu pemecahan berbagai masalah yang dihadapi suatu negara, baik mengenai ekonomi, politik, atau masalah sosial. 3. Politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Kebijakan politik luar negeri Indonesia tidak terlepas dari pembukaan UUD NRI Perdamaian Dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 4. Politik luar negeri bebas dan Indonesia memiliki prinsip politik luar negeri bebas dan aktif. Bebas dapat diartikan Indonesia bebas bergaul dengan negara manapun tanpa mengaktifkan diri pada salah satu blok, yaitu blok barat atau blok timur. Aktif dapat diartikan Indonesia aktif bekerja sama dengan negara lain dalam bentuk perdamaian dunia. Garis besar politik Indonesia tentang ketidakberpihakan atau non-alignment. Garis alignment berdasarkan sejumlah dokumen sebagai berikut. A. Tanpa mengikatkan diri pada fakta-fakta militer yang ada, berusaha menghapus atau setidak-tidaknya mengurangi ketegangan internasional yang lahir karena pertentangan dua blok dunia. B. Menjauhkan diri dan meninggalkan penyelesaian sengketa dengan cara perundingan sebagai alat. C. Menghapuskan penjajahan sehingga pergaulan antar bangsa dan antar negara didasarkan pada prinsip-prinsip hidup berdampingan secara damai, di mana penghormatan terhadap integrasi wilayah, kemerdekaan, kedaulatan, dan kebebasan memilih sistem sosial merupakan kaidah-kaidah yang harus dijunjung tinggi. Peran Indonesia untuk tidak memilih atau memihak salah satu kelompok, barat atau timur, tetapi menekankan pada peran atau kontribusi antara lain. 1. Indonesia memprakarsai KAA pada tahun 1955 yang diikuti dari negara dari Asia dan Afrika. 2. Indonesia memprakarsai gerakan non-blok pada tahun 1961, yaitu kelompok negara-negara yang memilih tidak bergabung dengan blok barat maupun blok timur. 3. Indonesia aktif dalam berbagai organisasi regional maupun internasional maupun blok timur. 3. Indonesia aktif dalam berbagai organisasi regional maupun internasional seperti ASEAN, APEC, dan lain-lain. Pola hubungan internasional yang dilakukan Indonesia adalah kerjasama bilateral dua negara, kerjasama regional dua atau lebih negara di suatu kawasan, dan kerjasama multilateral banyak negara. Berikut kerjasama tersebut. 1. Kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral yang dilakukan pemerintah Indonesia diantaranya sebagai berikut.
Kerjasama RI Vietnam. Pada 25 Juni 2015 ditandatangani kesepakatan peningkatan kerjasama RI Vietnam dalam bidang ekonomi, politik, keamanan, perdagangan, maritim, penentuan batas wilayah, people-to-people contact, dan permasalahan terkait hukum dan kekonseluran, serta kerjasama regional dan global. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.